Shalom. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Pembulan dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM, pelajaran agama Kristen bab 5 sampai dengan bab 8. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Selain itu, ada juga beberapa pengertian lain dari hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Kedua, hak asasi yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang bersifat tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dan yang ketiga, hak selalu hadir bersama dengan kewajiban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang bersifat individu dan sosial. Bersifat individu karena diterapkan untuk diri sendiri dan bersifat sosial karena harus diterapkan dalam hubungan kehidupan sehari-hari bersama orang lain. Hak asasi manusia pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dan memerankannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam iman Kristen, hak asasi manusia dibagi menjadi dua pokok, yaitu kedaulatan Allah yang universal dan manusia sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kedaulatan Allah yang universal mengandung arti bahwa hak asasi manusia adalah hak paling asasi yang diletakkan dan dilekatkan oleh Allah pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Di Alkitab, ini diambil dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah sendiri yang memberikan nafas kehidupan, maka kedaulatan Allah di sini hanya Allah yang hendak mengambilnya dari manusia dan juga hak-hak tersebut tercantum dalam hukum pertama dalam 10 hukum Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang berarti tidak ada manusia yang berhak selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang mengandung arti bahwa manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan sesamanya dan di hadapan Allah, dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Oleh karena itu, manusia harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan memelihara kehidupan dengan sesamanya dan dengan alam semesta demi kesejahteraan seluruh hidup manusia. Selain hak yang bersifat universal, manusia juga memiliki hak-hak lain yang diterimanya karena perlindungan negara atau lembaga, yang dapat diterima apabila seseorang telah memenuhi kewajiban tertentu. Di sini juga mengandung arti bahwa hak setiap manusia akan diterima apabila dia melakukan kewajiban. Setiap manusia juga mempunyai kewajiban menjaga agar hak asasi orang lain dapat terpenuhi. Hak asasi manusia menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang mulia, memiliki harkat, martabat, dan derajat yang tinggi. Menghormati hak asasi manusia berarti menghormati Allah, sedangkan jika kita melanggar hak asasi manusia tersebut, berarti kita merampas hak Allah yang merupakan pemberontakan dan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakan kita.
Pada materi lanjutan, kita juga belajar hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, hak asasi manusia telah lama adanya. Contohnya di Sulawesi Selatan dalam buku-buku adat Lontarak yang tertulis bahwa apabila raja berselisih paham dengan dewan adat, raja harus mengalah. Tetapi apabila dewan adat berselisih, rakyatnya yang harus membuat keputusan. Sejarah perjuangan penegakan HAM di Indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman penjajahan dari tahun 1908 sampai 1940. Yang kedua pada masa pemerintahan Orde Lama 1945 sampai 1966. Yang ketiga pada masa Orde Baru 1966 sampai 1988 dan yang terakhir masa reformasi tahun 1988 sampai sekarang. Dalam negara hukum, setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan. Sumber dari tata tertib hukum di Indonesia adalah Pancasila. Menurut pandangan Pancasila, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban. Hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan dalam batang tubuhnya, serta dalam perundang-undangan lainnya. Landasan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945 mulai dari pasal 26 sampai dengan 34. Ada juga dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan juga dalam Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang terdiri atas 10 bab. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999 yang terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Dalam hak asasi manusia terdapat beberapa nilai-nilai luhur yang patut dianut. Ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analis. Yang pertama ada teori realistis yang mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan keinginan diri dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Yang kedua ada teori relativitas kultural yang berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Dan yang ketiga ada teori radikal universal yang berpandangan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi menyesuaikan perbedaan atau perkembangan budaya dan sejarah. Suatu negara menentang semua perilaku dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia serta tidak menjunjung tinggi kesucian hidup manusia. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Artinya, ketika kita menuntut agar hak kita dipenuhi, kita dibatasi dengan hak yang sama dari orang. Kita dapat belajar dari beberapa contoh perilaku Kristiani yang harus dimiliki setiap orang percaya dalam hubungan dengan hak asasi. Yang pertama ada menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua ada menghormati kehidupan dan diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga ada menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat ada menghargai pendapat, pandangan atau pilihan orang lain meskipun berbeda
dengan pendapat atau pandangan pribadi. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak milik orang lain. Pada bagian selanjutnya, gereja juga memiliki peran penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Gereja dapat berperan aktif dengan cara seperti memberikan pengajaran terkait HAM, menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat, bermartabat mulia, dan mencegah atau menyelesaikan masalah HAM seperti contoh pada acara pertama yaitu memberikan pengajaran terkait HAM. Gereja bisa memberi ajaran melalui pelayanan firman, contohnya khotbah, diskusi, penelaahan Alkitab, seminar, atau workshop yang dapat menjadi cara untuk memberikan pemahaman menurut Alkitab yang benar tentang HAM itu sendiri. Cara kedua dapat diaplikasikan melalui gereja dapat menjadi suatu wadah yang memiliki kepedulian mendengarkan, menerima, berbagi laporan atau pengaduan terkait hak asasi manusia dan pelanggarannya. Yang terakhir ada cara ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan HAM di gereja bisa mendengar atau menjadi mediasi saran solusi masalah tentang yang terjadi atas pelanggaran HAM yang biasa disebabkan oleh ego pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Saling kepedulian dan kerendahan hati untuk saling mengampuni dan berdamai agar hidup kita bisa hidup saling berdampingan dan menghargai hak asasi manusia yang kita miliki satu sama lain. Pada bagian selanjutnya, kita juga memiliki nilai-nilai penting. Yang pertama ada nilai religius yang kaitannya sangat kuat antara manusia dan Tuhan. Dalam HAM, arti penting nilai religius merupakan sikap perilaku untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Allah adalah pemberi kehidupan yang memberikan nafas kehidupan dan memelihara manusia dalam kasih anugerahnya. Nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah milik Allah. Setiap orang yang takut akan Allah akan mengenal dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Menghormati hak hidup orang lain adalah perwujudan nilai religius sekaligus pemenuhan kewajiban terhadap orang lain. Alkitab memberikan beberapa contoh perilaku yang tidak menghormati HAM karena tidak memiliki nilai religius atau tidak takut akan Tuhan. Terdapat pada cerita Raja Ahab dan Ratu Isabel yang ingin merampas kebun anggur milik Nabot. Mereka tidak takut akan Tuhan sehingga membuat suatu persekongkolan untuk memfitnah Nabot. Ini adalah contoh yang salah, contoh merampas hak Allah dalam bagian nilai religius. Selanjutnya ada juga nilai-nilai menghargai sesama. Menghargai hak asasi manusia berarti memenuhi tuntutan hak asasi manusia, otomatis akan menghargai dan menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, memiliki peran penting di mana Allah telah merancang keselamatan kita. Yesus tidak pernah tidak menghargai sesamanya. Tuhan Yesus selalu memperlakukan semua manusia tanpa pandang bulu, seperti pada cerita Sakeus, Marta, Maria, Lazarus, orang yang sakit kusta, anak Yairus, janda di Nain, Yudas, dan Petrus. Yesus menempatkan semua pada perlakuan yang sama. Dari ajaran Tuhan inilah kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati sesama. Selanjutnya juga hak asasi manusia ada pentingnya nilai keadilan yang harus dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan siapapun. Nilai keadilan sangat penting karena setiap orang mempunyai kewajiban yang sama baik
dalam diri sendiri, yaitu menghargai kehidupan pribadi maupun terhadap orang lain, menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Dalam menghargai keadilan, nilai keadilan hak asasi manusia di Alkitab diceritakan melalui Raja Salomo yang memberikan teladan memperlakukan semua rakyatnya dengan adil tanpa pandang bulu. Keadilan akan menuntun kita kepada kebenaran. Tindakan yang adil akan memenuhi hak bagi setiap orang. Untuk hak asasi manusia juga diajarkan dalam nilai mengasihi sesama. Allah telah menempatkan manusia pada derajat tertinggi di antara semua ciptaannya. Allah mengasihi manusia sekalipun telah jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi manusia melalui contoh konkret. Peristiwa Allah mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus manusia agar manusia terbebas dari belenggu dosa. Kasih memperbaharui dan memberikan kehidupan baru yang memberkati sekaligus mengembalikan manusia pada hakikatnya yang mulia. Mengampuni dan menyelamatkan dalam hak asasi manusia menjadi peran penting karena tanpa kasih dan tanpa mengampuni seseorang tidak dapat menghormati atau menghargai orang lain dengan tulus. Tanpa kasih, mustahil seseorang dapat menerima keadilan. Alkitab tercantum dalam kitab Yohanes dan Roma. Jadi kesimpulan pokok penting dari pembelajaran ini adalah hak asasi manusia merupakan hak yang telah melekat dalam diri setiap manusia. Dan untuk mendapatkan hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban dan selain menuntut hak, kita juga harus mementingkan hak-hak orang lain terlebih dahulu. Allah telah mengajarkan hak asasi manusia melalui kasih, keadilan, kedaulatan Allah, dan lain sebagainya. Yang kita perlukan hanyalah menghormati sesama, mengampuni, dan mengasihi. Sekian dari saya tentang materi hak asasi manusia. Terima kasih.